Teman-teman sekalian, ini yang kedua kalinya saya hadir di tempat ini dalam rangka melakukan konsolidasi terkait masalah agenda teman-teman buruh, agenda-agenda perjuangan kita ke depan. Yang saya hormati dan kita banggakan, Ko-Kapten Timnas Bung Jumur Hidayat. Beri aplaus dulu. Ko-Kapten Timnas ini adalah sebuah kebanggaan kita juga dari aliansi kita ini ya. Karena aliansi Poros Buruh ini tercipta ini awalnya karena ada aliansi buruh, kemudian kita lakukan koordinasi, akhirnya lahirlah Poros Buruh ini. Dan alhamdulillah pasangan Amin menempatkan salah satu tokoh buruh, Ketua Umum DPP KSPS ini sebagai salah satu Ko-Kapten Timnas Amin untuk Pilpres 2024 yang akan datang. Dan nomor urut 11. Nomor urut 11, saya baca urutannya itu, ini nomor urut 11. Artinya Bung Jumur ini disiapkan sebagai penyerang tim kalau bermain sepak bola, teman-teman. Jadi kita mungkin Poros Buruh ini akan bergaya total football dalam rangka memenangkan Amin ke depan. Itu dia kan. Nah, didampingi sama deputinya Bung Arif Minardi. Sekretarisnya wakil deputi itu tadi ada Pak Joko. Ini dua orang tokoh buruh nasional yang tidak asing lagi namanya. Jadi ingin saya sampaikan bahwa pasangan Amin ini benar-benar serius ingin memperjuangkan apa yang menjadi penderitaan rakyat jelata hari ini. Tahu nggak apa itu Amin? Amin itu aku manusia Indonesia. Kenapa? Itu sebuah istilah Amin aku manusia Indonesia. Karena hari ini kaum buruh tidak dimanusiakan oleh rejim Jokowi. Maka dari itu Amin hadir untuk melakukan perubahan. Memanusiakan manusia Indonesia menjadi benar-benar manusia yang seutuhnya. Hidup Amin. Itu. Yang saya hormati juga ini yang kedua ini panitia pelaksana. Kang Deddy Sudarajat. Nah, ini Kang Deddy Sudarajat ini semalam telepon saya. Bang udah siap. Waduh, luar biasa. Saya tidak ragukan lagi. Seandainya teleponnya agak sorean dikit, mungkin saya datang duluan di sini dan menginap di tempat ini. Tapi karena malam, waduh kita juga baru pulang dari Jawa Tengah, jadi masih ada sedikit kelelahan dan tetangga saya Rudi Habedaman juga masih kecapean. Jadi ya sudah kita putuskan aja besok pagi aja kita meluncur ke sini. Nah, Deddy Sudarajat ini kalau namanya Deddy itu kalau bahasa Inggris artinya bapak, ayah, ya kan? Ayah bagi semua buruh-buruh yang ada di Kabupaten Banten ini. Dan Sudarajat itu adalah dinasti. Dinasti itu Sudarajat. Kalau Deddy Sudarajat ini darahnya biru, tapi kalau politik dinasti itu darah kotor. Itu yang kita lawan. Darah kotor itu harus dibekam, disedot, dibuang. Bungkus buang ke tempat sampah, tidak laku di Republik ini. Kita harus hancurkan politik dinasti itu. Politik dinasti lahir itu terang-terangan. Makanya tadi kalau kita bicara Omnibus Law, udahlah teman-teman ini semua aktivis semua ini. Aktivis pengurus serikat buruh sudah hatam masalah Omnibus Law. Kalau saya bicara Omnibus Law lagi sama aja saya mengajari bebek berenang. Betul tidak? Jadi kita cerita saja tentang kenapa mesti Poros Buruh itu memilih pasangan Amin. Kenapa mesti juga kita harus mengantisipasi segala bentuk kecurangan? Karena sudah ada indikasi salah satu cawapres, ya kan, lahir dari proses pemerkosaan konstitusi oleh MK, melahirkan cawapres yang bisa, ya kan, melanggar aturan-aturan cawapres sebelumnya. Ini tidak boleh. Kalau dalam hukum Islam, anak haram itu tidak dapat hak warisan. Tidak bisa, tidak berhak atas warisan tidak bisa. Anak-anak haram itu. Jadi itu tanda-tanda awal kecurangan-kecurangan yang muncul yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif melalui sebuah konstitusi. Kedua, ya kan, katanya ASN tidak boleh berpolitik. Tapi kita saksikan kemarin betapa banyak ASN, Menteri BUMN, Dahlia Dahlan, si Bahlul itu, ya kan, kumpulin pengusaha HIPMI, deklarasi juga, berpolitik juga.
Dan barusan tadi Jokowi ya kan membuat peraturan bahwa semua pejabat yang menjadi lagi ikut dalam capres mau wali kota itu tidak usah mundur. Itu artinya bahwa pemerintah rejim Jokowi ini akan menggunakan ASN untuk memenangkan di pemilihan calon presiden yang akan datang. Ini kan semuanya ini kalau bicara hati nurani, ini sudah tidak fair. Ini sungguh sangat tidak fair. Bagaimana mungkin, makanya awal-awalnya Muhaimin nyatakan kalau sebuah pertandingan jangan sampai ya kan wasitnya ikut bermain. Kalau wasitnya ikut bermain, jangan nanti ya kan panitia pelaksananya ini kalau wasitnya sudah bermain, hakim garisnya curang, ya kan, semuanya curang, jangan salahkan. Kalau penonton semua turun ke lapangan, bereskan itu semua yang pemain-pemain curang itu. Dan itu tugas kita bagi kaum poros buruh dalam memenangkan pertarungan ini. Ya kan? Ya itu kan, ini kemarin kawan-kawan udah buktikan, ada aksi aur-auran, ada aksi sakarapmu, ya kan, ada aksi kumaha aing weh. Ya habis bagaimana rejim hari ini diajak bicara baik-baik, ya kan, nggak mau dengar, dibilangin tolol, marah, ya kan, sampai hampir berantem kemarin di kementerian. Itu semua karena itu tadi, memang rejim ini sudah buta dan tuli. Jadi kalau hadapi orang buta dan tuli, maka yang harus kita lakukan adalah berjuang secara bersungguh-sungguh, lawan dia dengan secara bersungguh, dan tidak usah takut. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Presiden kecil, menteri kecil, Jokowi kecil. Ya kan? Menteri kecil, kita juga kecil, yang besar hanya Allah. Nah itu. Nah dari dalam sistematika ini saya mengutip sedikit teori daripada dalam hal, karena kan pasangan Amin ini tagline-nya itu bicara tentang adil-adil. Bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai ending daripada konstitusi kita. Tujuan kita bernegara, tujuan kita mendirikan bangsa Indonesia ini adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu yang menjadi ini salah satu visi misi Amin. Nah bagaimana kita membedah persoalan adil ini? Adil, ya kan? Jangan sampai Adil itu anaknya teman saya, Pak Adil namanya. Jangan sampai seperti itu. Jadi saya mengutip teori dari Bang Egy Sujana, pendiri PPMI, teori Osjubedil. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Adil tidak akan mungkin dapat terwujud jika tidak memenuhi unsur kejujuran dan kebenaran. Jadi Anda tidak bisa akan berbuat adil kalau Anda tidak bisa melakukan dua unsur ini, benar dan jujur. Lu nggak bisa benar kalau lu nggak jujur. Tidak ada orang curang bisa membuat sebuah kebenaran. Jadi antara kejujuran dan kebenaran itu dua koin mata uang yang selalu berdampingan. Ya kan? Jujur itu penting. Bahkan penjahat sekalipun butuh orang jujur untuk menyimpan harta rampokannya. Itu penjahat besar sekalipun seperti Pablo Escobar itu kan butuh orang jujur, akunting yang jujur untuk mengamankan harta bendanya. Bayangkan coba. Karena pentingnya kejujuran, penjahat pun mengamini. Nah, ini dua unsur ini. Bagaimana mewujudkan sebuah nilai-nilai kejujuran, kebenaran untuk mewujudkan keadilan itu? Ada 3 unsur. Yang pertama adalah objektivitas. Objektif. Objektif ini berdasarkan data dan fakta yang benar. Karena kalau kita tidak berdasarkan fakta dan benar, berdasarkan asumsi, perasaan, baperan, itu jatuhnya subjektif. Makanya tercipta politik dinasti karena tidak objektif dia dalam berpikir. Nah, jadi kita harus membuat fakta, data dan fakta yang benar. Inilah salah satu cara poros buruh ini. Kenapa tiba-tiba ada poros buruh yang dipimpin oleh co-captain kita ini, Bung Jumridat, memilih Amin. Ini dilihat dari gesturnya itu memenuhi objektivitas tadi, objektif, sistematis, dan toleran.
Nah, kita melihat secara data, ya kan, bahwa Anies Baswedan membuktikan dirinya ketika dia menjadi pejabat selevel gubernur, dia mampu mengambil terobosan, mengambil langkah-langkah berani, ya kan, mengambil langkah-langkah melawan pemerintah pusat hanya untuk menyelesaikan upah minimum DKI Jakarta. Itu sejarah dan fakta yang benar. Walaupun pada akhirnya dia digugat oleh Apindo, tapi Apindo pun bisa dikalahkan di apalagi ini di pengadilan, di PT UN. Nah, itu tidak bisa kita lupakan begitu saja. Karena tahu sendiri rejim Jokowi ini dengan undang-undang ITE sialan itu ditambah dengan undang-undang Omnibus Law ini membabi buta. Main gencet sana sini, ada yang tidak setuju gencet, ada yang nggak setuju tangkap, ada yang ini dilaporin. Nah, salah satu korbannya itu kok kapten kita Jumur Hidayat hanya bikin Twitter masalah Omnibus Law, dia dipenjara 7 bulan. Kan kurang ajar ini rejim Jokowi. Nah, ini saya bilang, jadi objektif, kita tidak bisa melupakan, ya kan, apa yang sudah dilakukan Pak Anies. Dan ada beberapa tokoh yang saya temui, tokoh-tokoh senior politik menyatakan bahwa terlalu bodoh kaum buruh jika tidak memilih Anies di Pilpres 2024. Saya bilang, kenapa Bang? Anda tidak tahu diri, tidak punya malu, karena satu-satunya gubernur yang melawan Omnibus Law itu Anies Baswedan. Kalian harus apresiasi kalau nasibmu ingin berubah. Karena Allah juga bilang begitu, ya kan? Tidak berubah nasib satu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, sekarang Allah menurunkan bagaimana susahnya ini pasangan Amin bisa mendaftar di KPU. Intimidasi silih berganti kepada Bapak Anies, belum juga Muhaimin, ancaman bertubi-tubi. Bahkan ketika kita pertama kali di acaranya SPN waktu itu di Hotel Bidakara, dikepung di situ, ya kan, dengan bisik-bisik dia menyatakan, ya kan, posisi saya lagi tidak menguntungkan. Kalau saya terlalu keras hari ini, bayangkan ini siasat. Sehingga Omnibus Law dia nyatakan kita akan revisi, dan alhamdulillah sekarang udah lebih berani lagi Pak Anies menyampaikan gagasan-gagasan dan harapan rakyat Indonesia untuk benar-benar melakukan perubahan. Itu. Jadi poin ini penting. Jadi data dan faktanya. Sistematikanya bagaimana? Jadi data itu diolah secara sistematis. Nah, kalau sudah diolah secara sistematis, maka muncul selanjutnya adalah toleran. Toleran ini adalah ketika itu memang benar, ketika itu, karena kebenaran itu adalah, pengertian daripada kebenaran itu adalah persesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Itulah kebenaran. Jadi kalau pernyataannya beda dengan kenyataannya, itu namanya kebohongan. Nah, itu yang terjadi hari ini. Janji 10 juta lapangan kerja ternyata untuk asing. Itu kebenaran apa kebohongan? Kenapa pelan sekali suaranya? Bagaimana nih melakukan konsolidasi sosialisasi? Itu kebenaran atau kebohongan? Nah, gitu atuh. Bagaimana mungkin mau dilanjutkan korupsi yang merajalela? Ya kan, bahkan ketua KPK-nya sendiri dinyatakan tersangka, masih saja ada yang bela, tidak tahu diri. Ketua MK-nya juga begitu, sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat, pelanggaran kode etik, masih aja tidak mau mundur. Itu orang-orang tidak tahu diri, tidak punya malu, ya kan? Yang harusnya secara ini ludah lenser, ya kan? Betul juga, saya baca juga pernyataan Pak Deputi daripada Timnas Amin khusus untuk bidang buruh dan media online, bahwa seharusnya Pak Jokowi ini cuti dulu selama Pilpres, karena tidak mungkin dia menjabat presiden melihat begitu saja anaknya di dalam pemilihan. Anaknya jadi cawapres, apalagi sudah jelas-jelas dia menyatakan saya siap, saya akan cawe-cawe dalam Pilpres. Sudah jelas, ya kan? Itu kan semua data dan fakta. Tinggal kita olah secara sistematika. Ini adalah kebenaran apa kebohongan? Iya kan? Maka dari itu memang saya setuju dengan pendapat Pak Deputi yang hari ini viral, bahwa sebaiknya Pak Jokowi cuti dulu aja selama Pilpres, biar tidak cawe-cawe. Jangan menggunakan jabatannya sebagai presiden untuk mengintervensi sana sini. Walaupun itu tidak terlihat, ya namanya bisa saja beralibi.
Ya kan, karena yang berpotensi untuk berbuat curang adalah pemerintah yang memiliki semua akses dari semua institusi yang ada saat ini. Itulah yang akan berbuat kecurangan. Tidak mungkin kita di luar kekuasaan ini mau buat kecurangan. Kecil kemungkinan. Yang bisa kerahkan aparat TNI Polri kan ini pemerintah. KPU juga begitu, ya kan, semuanya. Apalagi bicara MK, udah kalau nanti ada kecurangan bawa aja ke MK. Bodoh banget kalau ada kecurangan pemilu 2020 dibawa ke MK. Nah, rakyat ini sudah trauma, apalagi kaum buruh trauma dengan Mahkamah Konstitusi, saudara-saudara. Omnibus Law yang jelas-jelas undang-undang bajingan, ugal-ugalan, amburadul, ya kan, dibuat oleh apalagi nih salah satu setan di DPR itu kan, bersama berkolaborasi dengan pemerintah, ya kan. Lantas kemarin ketika kita kawal tanggal 2 Oktober itu jelas-jelas kita disahkan menjadi undang-undang dengan skor 5-4, padahal sebelumnya sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, padahal isinya sama. Ini kan jelas-jelas sebuah keanehan, ya kan. Bukannya Mahkamah Konstitusi sebagai seharusnya menjadi benteng konstitusi, malah menjadi pengkhianat konstitusi. Kaum buruh ini trauma. Ditambah lagi kemarin Paman Usman menjadi melakukan pelanggaran berat kode etik. Jadi sudah 2 kali kita lihat bahwa bagaimana Mahkamah Konstitusi ini tidak mampu menjadi benteng konstitusi, tapi menjadi pengkhianat konstitusi. Ya, jadi seharusnya kawan-kawan semua, karena itu kita trauma. Jadi ketika kalian teman-teman semua menemui kecurangan di TPS, maka satu saja caranya, ribut di tempat. Nggak usah lapor-lapor, nggak bakalan dilaporin di proses itu laporan. Kita ribut di tempat, siap ribut di tempat. Siap ribut di tempat. Harus siap. Itu apa? Keadilan semakin susah di negeri ini karena semua sistem sudah dikuasai oleh rejim penguasa. Jadi satu-satunya cara untuk melakukan perubahan selain daripada kita melakukan gerakan-gerakan di jalanan, juga, ya kan, luapkan emosional Anda, luapkan kemarahan Anda, luapkan kekecewaan Anda kepada rejim Jokowi ini, ya kan. Pada tanggal 14 Februari nanti datang ke TPS, coblos Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar nomor 1 di TPS masing-masing. Kemudian suaranya dikawal sampai ke kecamatan, kalau perlu sampai ke KPU kabupaten, biar suaranya itu benar-benar utuh, tidak ada kecurangan. Kalau ditemukan kecurangan, ributin di tempat, foto apa semua gitu, ya kan. Jangan mau kompromi dengan kecurangan pemilu, karena kalau melihat apalagi ini elektabilitas, animo masyarakat dari Sabang sampai Merauke, kita saksikan betapa besar harapan rakyat Indonesia ini untuk dapat ada perubahan di negeri ini, dan itu diberikan kepada pasangan Anies Muhaimin untuk menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 yang akan datang. Maka dari itu kita kawal sama-sama. Begitu besar animonya, maka satu-satunya cara saja, ya kan. Kalau sudah keadilan sudah tidak bisa kita dapatkan di pengadilan, maka satu-satu cara adalah keadilan kita cari di jalanan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, kebenaran milik Allah dan kesalahan ada pada rejim Jokowi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.